Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan materi yang memahami ragam bahasa Indonesia, tulis ilmiah dan karakteristiknya yang diampu oleh Bu Sutri SPD MPD dengan anggota kelompok saya yaitu ada Reza Arisandi, Kevin Wibowo, Muhammad Widodo, Hilmi Bagas Prasetyo, Muhammad Zaki dan Rahma Pertiwi. Selanjutnya di sini ada daftar isi, itu ada latar belakang, manfaat, rumusan masalah, tujuan, pembahasan masalah, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Di sini ada pertama yaitu pendahuluan tentang latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bab 1, pendahuluan latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu, manusia perlu interaksi. Salah satunya adalah bahasa. Indonesia diketahui mempunyai 700 bahasa daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Walaupun memiliki beragam bahasa, Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri mempunyai ragam variasi yang pemakaiannya berbeda-beda, serta tulis ilmiah merupakan proses penulisan yang menggunakan format dan gaya tertentu untuk menyampaikan informasi secara jelas. Selanjutnya ada bab manfaat akan dilanjutkan oleh teman saya, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, selanjutnya manfaat. Manfaat tulisan ini ada dua, yaitu manfaat teoretis dan praktis. Kedua manfaat tersebut diuraikan di bawah ini. Yang pertama, manfaat teoretis. Secara teoretis, tulisan ini bermanfaat sebagai sumber informasi mengenai berbagai macam ragam bahasa yang muncul di kalangan masyarakat Indonesia. Di samping itu, kita juga dapat mengetahui berbagai jenis ragam bahasa yang ada. Yang kedua, manfaat praktis. Tulisan ini bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Informasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam berkomunikasi melalui variasi bahasa atau ragam bahasa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah 1. Apa yang dimaksud dengan ragam bahasa Indonesia? 2. Apa penyebab dan jenis-jenis ragam bahasa Indonesia? 3. Apakah yang dimaksud karakteristik ragam bahasa Indonesia? Tujuan. Tujuan dari rumusan masalah tersebut adalah 1. Untuk mengetahui apa itu ragam bahasa Indonesia. 2. Untuk mengetahui cara penulisan tulisan ilmiah. 3. Untuk memahami karakteristik dari tulisan ilmiah. Selanjutnya bab 2 pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, bab 2 pembahasan. Apa yang dimaksud ragam bahasa Indonesia? Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Secara umum, pemakaian bahasa Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu baku dan tidak baku. Next. Apa penyebab dan jenis-jenis ragam bahasa Indonesia? Yang pertama itu ada faktor medium, yaitu sarana atau alat yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, misalnya lisan atau tulis. Yang kedua ada faktor tujuan, yaitu maksud atau niat yang ingin dicapai oleh penutur atau penulis dalam berkomunikasi, misalnya informatif, persuasif, atau rekreatif. Next. Yang keempat ada faktor situasi, yaitu kondisi atau keadaan yang melingkupi proses komunikasi, misalnya formal atau informal, resmi atau tidak resmi, santai atau serius. Yang kelima itu ada faktor hubungan, yaitu tingkat kedekatan atau jarak sosial antara penutur atau penulis dengan mitra tutur atau pembaca, misalnya akrab atau asing, hormat atau sejajar, superior atau inferior. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya faktor latar belakang, yaitu ciri-ciri pribadi atau
kelompok yang dimiliki oleh penutur atau penulis dan mitra tutur atau pembaca, misalnya usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, etnis, daerah asal. Jenis-jenis ragam bahasa Indonesia yaitu ragam bahasa baku, ragam bahasa gaul, ragam bahasa daerah, dan yang terakhir ragam bahasa asing. Apakah yang dimaksud karakter ragam bahasa Indonesia? Karakteristik ragam bahasa Indonesia adalah ciri ataupun jenis bahasa Indonesia. Karakteristik ragam bahasa hukum Indonesia pada dasarnya terletak pada istilah-istilah, komposisi, dan gaya bahasa yang khas serta memiliki kandungan yang khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada kesimpulan. Ragam Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Bahasa resmi adalah jenis ragam bahasa dalam suasana resmi atau formal seperti pidato, karya tulis, dan lain-lain. Sedangkan bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan untuk situasi tidak resmi, seperti berbicara dengan teman. Lalu pada karya ilmiah sendiri menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sudah jamak digunakan dalam kalangan ilmiah. Ejaan juga harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lalu karya ilmiah itu memiliki ciri-ciri, yaitu ada objektif, logika, netral, dan menyajikan fakta. Memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk menjelaskan fakta, konsep, teori, atau gabungan keempat hal tersebut secara tertulis dan lisan dikenal dengan istilah penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan presentasi ilmiah. Menulis secara ilmiah memerlukan bahasa yang baku, logis, kuantitatif, tepat, denotatif, dan berurutan. Lalu saran yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu kami merekomendasikan agar pembaca berlatih menggunakan bahasa ilmiah dalam suasana formal dan resmi. Hal ini akan membantu kita masing-masing menjadi lebih nyaman berbicara bahasa Indonesia di depan umum. Oke, untuk daftar pustaka yaitu kami ada Mamikos yaitu 29 Oktober 2023 itu ada di mamikos.com. Yang kedua itu penulisnya Fanya 2022 Juli 5 tanggal 5 yaitu ada di Kompas www.kompas.com. Yang ketiga itu ada Wina Arya Lubis penulisnya yaitu tanggal 4 September 2020 yaitu ada di winarialubis.wordpress.com. Yang terakhir ada UI Anur Lampung yaitu 19 September 2023 itu ada di anur.acid blog. Lanjut. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 2. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan, dan jika ada saran ataupun hal lain bisa disampaikan kepada kami. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.